Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bogel Ulbang di channel Tentang Mereka. Buat kali ini guys, gua kedatangan lagi nih seorang narasumber perempuan. Dia udah pernah nih cerita di tempat gua. Yang waktu itu dia bercerita tentang pengalamannya dia waktu mengadakan acara ulang tahun, ya kan? Oke guys, jangan lupa buat kalian yang belum dukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari Tentang Mereka. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita sapa dulu. Oke, apa kabar nih Kak Sana? Alhamdulillah baik. Kegiatannya sekarang apa ini? Ya kegiatannya kerja sama ngurus anak aja. Kerja sama ngurus anak, Iya. ya kan? Terus kalau boleh tahu nih, bisa diceritain nggak sedikit nih pengalamannya yang mau diceritain? Iya. Itu waktu aku kerja di ini ya di laundry. Itu aku sering banget digangguin. Kadang suka apa ya diisengin gitu. Oke. Diisengin kayak apa sih? Kayak ada yang ngejatuhin sendok gitu di dapur. Kalau nggak sendok, sabun. Oke, Sabun. tahan dulu ya Kak Sana. Pernah tuh. Oke, buat teman-teman, buat kalian yang ingin bercerita di channel Tentang Mereka, kalian bisa DM dan email nih ke sini nih. Dan kalian juga kalau emang nggak bisa datang ke sini, kalian bisa ngirimin ceritanya nanti biar kita yang bawain. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi, langsung aja yuk kita ngobrol bareng Gondrong. Oke, biar kalian nggak penasaran lagi, langsung aja nih kita dengerin ceritanya dari Kak Sana. Jadi tahun 2021 itu aku diajak temen tuh mas suruh main ke apartemennya. Temen aku kan kerja di laundry dia, tapi dia di apartemen. Nah udah begitu aku disuruh ke sono kan, disuruh main sama dia, disuruh berenang juga. Nah udah gitu nggak lama aku habis renang mandi kan, temen aku ngomong gini, Sana ada yang mau kerja nggak katanya, soalnya bos gue lagi nyari kerjaan nih gitu, dia butuh satu orang lagi buat di laundry, dia bilang begitu kan. Siapa ya, Sana bilang gitu. Nah temen aku ini nyaraninnya ke aku, tapi posisi aku waktu itu masih kerja di tempat orang. Nah teman aku akhirnya ngomong, daripada kerja sama orang mendingan lu satu kerjaan sama gue, dia bilang gitu. Nah aku mikir lagi kan, kalau misalkan aku kerja ikut dia kan pasti seharian tuh, karena aku kerja yang sekarang ini kan aku setengah hari. Cuman akhirnya aku mutusin, aku setuju kan. Nah udah gitu teman aku nelfon bos aku, udah gitu aku langsung interview kan tuh sama bos aku. Nah besokannya aku diajak ke kiosnya. Nah di situ aku langsung interview sama bos aku, besokannya aku langsung masuk kerja kan. Nah udah gitu aku kerja. Nah jadi laundryannya ini rame mas, rame kan laundryannya. Nah makin rame tempatnya kan buat naruh barang itu kan penuh, sedangkan tempatnya ini nggak ini apa sih ya, jadi nggak muat karena kebanyakan barang kan. Nah udah gitu dapet sekitar 5 bulan ya aku kerja di situ. Laundry itu mutusin untuk pindah kontrak. Bos aku ngontrak nyari tempat nih buat laundryan itu di daerah Tangerang. Itu laundryannya itu dia nyari rumah kan. Nah dapet tuh laundryannya, itu namanya Rumah Laundry. Nah di situ tuh aku lihat beda jauh sama kios yang kemarin itu. Nah bos aku itu kan
dia ngontrak 2 tempat tuh Mas ya. Yang satu itu kios, yang satunya lagi rumah laundry. Aku ditempatinnya di rumah laundry. Itu aku di tempat pengelolanya langsung. Nah kan kalau kios itu kan untuk terima pakaian kotor kan, sama apa pakaian yang udah jadi. Kalau rumah kios itu kan aku tempat buat pengelola cucian. Nah aku ditempatin di situ. Aku dikasih kepercayaan kan sama bos aku tuh di situ sendirian. Kalau temen aku yang satu lagi itu dia jaga di kios. Nah itu dapat sekitar 2 minggu apa 1 bulan gitu ya. Aku sih nyaman ya di situ, nyaman kan. Di situ itu kan ada 2 kamar sama apa ya, di belakang itu kayak halaman begitu, halaman buat tempat jemur baju sama buat tempat cuci piring, wastafel. Nah pas aku dapat sebulan laundry itu pindah ke situ, itu maghrib itu aku pas mau pulang kayak diliatin anak kecil gitu. Aku kira anak kecil itu tuh anak yang tetangga sebelah. Pas maghrib tuh kan aku kan kerja itu kan dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Ya kadang lembur sih sampai jam 8 gitu. Nah itu pas banget pas azan maghrib aku pulang tuh. Nah anak kecil itu lari gitu, lari terus dia berhenti di belakang mobil punya tetangga sebelah. Nah pas aku ngunci pintu itu, aku lihat anak kecil itu udah nggak ada gitu. Nggak mikir aneh-aneh kan, aku kira mah anak kecil itu anaknya si yang tetangga sebelah itu. Pulanglah aku gitu. Nah pas aku sampai perjalanan, tengah-tengah perjalanan, aku kayak ada yang kelupaan gitu Mas di rumah kios itu, di rumah pengelola itu. Ternyata chargeran handphone aku ketinggalan. Aku balik lagi lah ke sono, ke rumah kios itu. Nah dari situ aku ke kamar kan ya. Nah ke kamar di jendela itu kayak ada yang ngeliatin aku gitu, tapi sekilas gitu. Pas aku lihat nggak ada apa-apa. Hawa udah merinding kan ya, ini apa, halusinasi atau apa, aku bilang begitu kan. Nah akhirnya aku langsung buru-buru pulang kan, karena udah nggak enak akunya, langsung buru-buru pulanglah aku. Nah besokannya aku kerja itu aku sendirian lagi kan di situ, sendirian. Siang hari itu Mas, aku lagi jam istirahat kan ya, sekitar setengah satu siang itu aku tiduran itu kayak ada suara HP berdering di kolong meja setrikaan itu gitu. Tapi handphone laundry itu ada di samping aku. Pas aku lihat handphone itu keadaannya mati gitu, tapi kok kayak kedengeran suara telepon gitu kan. Nah udah gitu mesin cuci ini mati sendiri. Nah aku lihat kan kok mati gitu loh, sedangkan cucian aja itu belum selesai, aku bilang gitu kan. Akhirnya aku manggil temen aku kan, aku nelfon dia tuh, "Teh bisa ke rumah kios nggak?" Aku bilang begitu, soalnya mesin kok tiba-tiba mati, aku bilang begitu kan. Nah akhirnya si teteh ini ke rumah kios. "Kenapa kok bisa sampai mati?" Dia bilang gitu, "apa ada yang rusak?" "Enggak sih." Akhirnya dinyalahin kan sama si teteh mesin cucinya. Tapi sama si teteh ini dinyalahin nggak mati loh sampai cucian itu selesai gitu. Akhirnya nyuci yang kesekian kalinya tuh pakaian yang kotor lagi, aku sendirian lagi kan. Nah udah gitu tiba-tiba mesin pengering yang di atas mental kebuka sendiri gitu. Jadi kan mesin pengering ini kan dia lagi ngeringin kan, kalau
kalau ketutup rapat itu kan gak bakal bisa kebuka loh itu, karena itu kan kencang banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu pintu mesin pengering itu mental kebuka. Aku heran kan, ini kenapa tadi mesin mati tapi kok ini pintu mesin pengering ini kebuka gitu. Jadi kayak ada yang ngebuka begitu gitu. Nggak mikir hal yang aneh-aneh ya, cuman mikir apa ini mesinnya rusak apa gimana, aku bilang begitu kan. Aku tutup lagi, aku putar lagi kan mesinnya. Nah, makin hari rumah kios ini nih makin aneh gitu loh. Jadi nggak ada suasana takut sih, cuman gangguannya ada aja gitu. Nah udah kayak gitu, apa ya, di kamar mandi itu kayak ada suara orang ngegetok ember pakai gayung, tuk tuk gitu. Aku kira ada si teteh kan ya, aku kira si teteh ke kamar mandi. Terus aku ketok-ketok, nggak ada suara. Aku buka kan, loh kok nggak ada orang, aku bilang begitu. Aneh kan jadinya, ini apa ya, kok kayaknya ada yang aneh di rumah kios ini, aku bilang gitu kan. Nah udah begitu, apa ya, karena aku memikirnya udah kerja aja kan. Dari situ aku nyetrika kan ya, nyetrika sambil nyuci. Nah si teteh ini ke rumah kios dia. Nah kita di situ bercanda-bercanda kan, terus ada kurir juga kan dateng. Nah pada ngumpul lah di rumah kios tuh, ada yang nemenin aku kan. Terus kita pada ngobrol aja di situ. Nah kita ngobrol kan. Nah udah gitu si kurir ini apa namanya, kurir ini kan pick up pakaian kan ke inian, ke customer. Nah aku ngobrol berdua sama si teteh ini cerita kan, cerita. Nah udah gitu aku juga ngobrol. Nah udah begitu aku ketawa kan, itu aku ketawa ngakak. Udah gitu di kamar juga ada yang ketawa juga gitu. Terus si teteh sampai kaget kan, lu sana lu ketawa sampai kedengeran ke kamar, dia bilang begitu. Masa iya? Ya lu nggak dengar, katanya, dia bilang begitu kan. Enggak lah, kan sana di sini, itu di kamar ketawanya sampai ke kamar, dia bilang begitu. Ih, pas sana lihat nggak ada sih, nggak ada orang, sana bilang begitu. Tapi sana ngeberaniin diri kan, sana ke kamar yang ada jendela yang orang ngeliatin sana itu, sana nyapu di situ. Hawa udah sempat mulai merinding kan gitu, cuman ya kita ini aja sih, aku mikir positif aja kan. Tapi makin mau menjelang maghrib ini ada aja gitu loh, kayak sendok tiba-tiba jatuh sendiri gitu. Nah suara getokan ember pakai gayung itu aja tuh sana udah mulai curiga kan. Nah sana cerita kan, akhirnya lama-lama kan sana akhirnya cerita ke si teteh kan, teteh ini kok di sini apa aneh ya, sana bilang gitu. Aneh gimana san? Ya iya, sana lagi tiduran aja kayak ngedenger suara HP bunyi di kolong meja setrikaan, padahal HP itu di samping badan sana loh, sana bilang begitu. Nah udah gitu sana lagi setrika baju, tiba-tiba ngedenger ember digetok-getok pakai gayung, sana kira mah itu Teh Siska. Si teteh itu bilang, masa iya, katanya, gue di sini kalau libur gantiin lu nggak ada suara apa-apa, dia bilang begitu kan. Ya teteh nggak percaya, itu kayak teteh tadi aja kan katanya kayak ngedenger suara sana ketawa kan di jendela, padahal kan sana ketawa di luar, sana bilang begitu. Ya itu memang suara lu nya kenceng, katanya, dia bilang gitu. Lu kan kalau ketawa kenceng banget. Ya ampun teh, sekenceng-kencengnya suara sana, nggak sampai kedengeran sampai ke kamar, sana bilang begitu kan. Dari meja setrikaan ke kamar aja tuh jauh banget, sana bilang. Nah udah gitu akhirnya kita pulang. Kalau sana mah kan ini apa, di
jemput mamang kan ya, karena waktu itu posisi sana tuh motor sana bannya pecah. Nah si Teteh Siska ini dijemput kan sama suaminya, kalau sana nungguin si mamang. Tuh kan kita pulang jam 6 tuh maghrib. Nah si mamang ini jam 7 baru datang kan. Nah udah gitu si mamang numpang ke kamar mandi kan, kata si mamang, "Neng, mamang numpang ke kamar mandi," dia bilang begitu. Nah udah gitu aku nungguin kan di depan pintu, si mamang masih di dalam kan tuh di kamar mandi. Nah si mamang ini keluar, dia cerita, kita pulang kan tuh abis si mamang dari kamar mandi tuh kita langsung pulang. Nah pas di jalan ini si mamang ngomong kan sama aku, "Neng," katanya, "tadi mamang pas mau keluar rumah itu sekilas kayak ada orang duduk di kamar," dia bilang begitu kan. "Itu ada si Teteh ya?" dia bilang gitu. Terus si Teteh udah pulang. "Ih, orang mamang," katanya, "ngelihat itu dia lagi duduk sambil main HP," dia bilang begitu kan. "Udah pulang, Mang," sana bilang kan. "Heh, beneran?" dia bilang gitu. "Ah, itu mah halusinasi kali," sana bilang gitu kan. Nggak percaya dibilangin, dia bilang begitu. Nah besoknya lagi kerja lagi lah tuh, rutinitas sehari-hari kan, kerja sana ceritain kan tuh ke si Teteh tuh kan, si Teteh datang tuh. Nah udah gitu sebelum si Teteh ke kios itu aku cerita ke si Teteh, "Teh, kan semalam sana dijemput mamang ya, masa si mamang ngomong begini Teh, pas dia mau ke kamar mandi dia celinguk ke kamar ini, dia kayak dia katanya ngelihat Teteh di situ lagi main handphone," sana bilang begitu kan. Bener loh," dia bilang gitu. Orang si mamang sana bilang kayak gitu aja si mamang malah marah, dia katanya sana nggak percaya, sana bilang begitu kan. Nah si Teteh juga dia kayak merinding gitu kan. "Masa iya sana?" katanya, dia bilang, "Kemarin gue nggak dengar suara lu ya," katanya, "di jendela," dia bilang. "Masa iya itu mamang lu ngeliat gue di kamar lagi main HP," dia bilang begitu. "Iya Teh, beneran." Kalau Teteh nggak percaya, sana bilang, "Coba deh Teteh di sini sehari aja," sana bilang gitu kan. Jadi Teteh yang di rumah laundry, sana yang di kios, sana bilang gitu kan. Nah si Teteh kan tadinya nolak kan, takut ketahuan sama ownernya. "Ya coba aja dulu," sana bilang gitu kan. Nah akhirnya besokannya si Teteh yang di rumah laundry, sana yang di kios. Kalau kios kan namanya pinggir jalan kan rame ya, udah gitu kan ini mah kiosnya kan kecil. Kalau rumah pengelolanya itu kan emang lumayan besar kan ruangannya. Nah ya aku sih di kios itu aku nggak ada gangguan apa-apa ya, kayak gelas jatuh apa sendok jatuh nggak ada. Nah si Teteh ini aku seharian nih nggak ke rumah pengelola itu gitu. Nah pas mau pulang itu aku tadinya mau ke rumah pengelola, tapi si Teteh udah keburu ke kios gitu. Tumben nih si Teteh langsung ke kios, padahal belum jam waktunya pulang, aku bilang begitu kan. Nah pulanglah kita, tapi si Teteh sih belum ngomong apa-apa sih, cuman kata si Teteh ini, "Ayo sana absen," katanya, dia bilang gitu, absen. Nah besokannya itu sana jalan kerja, tiba-tiba si Teteh itu udah ada di kios duluan dia. "Kok nggak biasanya nih si Teteh datang lebih pagi," sana bilang gitu kan. "Paling telat kan dia 8:30, ini dia jam 8 kurang aja udah di kios gitu." Nah udah gitu sana tanya kan, "Teteh kok langsung ke kios sih, biasanya ke rumah laundry dulu absen," sana bilang gitu kan. Nah udah gitu akhirnya kita ke rumah laundry dulu kan tuh absen. Nah si Teteh juga kan biar bawa setrikaan tuh ke kios. Nah si Teteh ke kios, nah terus udah gitu kan aku ke kios juga tuh bantuin dia nganterin pakaian setrikaan juga. Nah udah begitu si Teteh cerita di inian di kios,
sana lu tahu nggak pas maghrib, pas mau menjelang maghrib itu lu lihat kan, katanya sebelum maghrib gue langsung kesini, dia bilang gitu. Itu gue ngeliat kayak ada orang berdiri di kamar, dia bilang gitu, tapi berdirinya percis di jendela itu gitu. Terus itu gue merinding sana, ya Allah, katanya dia bilang begitu. Itu gue udah nggak ngutak-ngatik, apalagi gue nggak nyapu, gue nggak ngepel, dia bilang. Gue langsung ke kios nyamperin lu, dia bilang gitu kan. Masa iya sih teh, tapi sana mah nggak ada sih ditongolin begitu, sana yang bilang begitu kan. Tapi beneran sana itu gue diliatin begitu, gue langsung udah ini, katanya udah merinding, dia bilang begitu kan. Gue ngeri yang diceritain sama mamang lu, dia kata begitu. Nah akhirnya si teteh nggak mau dia di rumah pengelola itu, tukeran lah. Sana juga tadinya gimana ya, sempet nolak juga kan, cuma namanya ya tugas kerja lah ya. Ya udah akhirnya sana ke rumah laundry, si teteh yang ke kios gitu. Nah dari situ sana itu nyuci kan ya, nyuci. Nah sana pas nyuci itu sana nutup pintu mesin cuci. Nah pas nyuci itu tuh sana ke wastafel dapur kan. Nah sana lagi nyuci gelas, tiba-tiba kayak ngedengar suara pintu mesin dibanting, Mas. Waduh kaget, sana bilang begitu kan. Pas dilihat nggak ada suara, nggak ada inian apa-apa, sana bilang gitu. Semua mesin pada jalan. Mesin itu nggak bisa kebuka kalau dia nggak mati gitu. Nah udah gitu, kok aneh sih nih ya rumah laundry gitu, nggak kayak di kios apa di kios yang lama, sana bilang. Makin aneh kan, mau ngomong ke bos juga takutnya dia nggak percaya hal-hal begituan. Soalnya pernah diceritain sekali aja waktu itu, bos bilang setiap rumah ada katanya, tapi nggak mungkin lah mereka bakal ngegangguin, dia bilang begitu kan. Ya udahlah akhirnya kita nggak mau cerita kan. Tapi makin hari nih aku makin sering banget kayak diusilin gitu loh. Aku kayak digangguin, bukan digangguin, kayak dicolek apa gimana gitu. Jadi ada aja gitu barang yang disenggol, kayak suara HP bunyi di kolong meja. Nah makin lama aku ngerasa ada yang aneh gitu. Aku juga kayak ngerasa di kamar ini nih kayak ada orang gitu, kayak ada penghuninya gitu kan. Aku nggak tahu apa karena ini karena kamar kotor, tempat buat naruh-naruh pakaian kotor apa gimana, aku bilang gitu. Padahal di kamar sering banget aku bersihin, aku bilang gitu kan. Soalnya kan di rumah laundry itu kan pegangan aku kan, jadi semuanya aku yang ngerapihin, sampai ke kamar itu pun juga aku yang ngerapihin. Nah udah gitu pas itu kan hari Kamis ya, hari Kamis itu kurir ambil baju Maybank, jadi kita pulang nungguin kurir dulu. Nah pas kurir pulang itu, kurir datang abis maghrib ya, sekitar 6:30-an. Aku di situ duduk main handphone, itu kayak ada yang ngegebrak-gebrakin tembok, Mas. Jadi kayak tembok ditonjokin begitu gitu. Kaget kan aku noleh ke belakang kan tuh, ke kamar itu ada orang, aku bilang. Tetangga sebelah apa aku bilang begitu kan. Nah pas gitu aku mah udah nontonin HP aja kan ya gitu. Nah dari dapur itu, dari wastafel itu kayak ada orang berdiri ngeliatin aku gitu. Aku noleh lagi ke inian, ih kok merinding, aku bilang begitu. Terus aku nelfon kurir kan tuh ya, nelfon kurir, kak udah di mana, aku bilang gitu kan. Ini bentar lagi sampai nih, lagi masih di jalan, dia bilang macet, dia bilang begitu. Nah udah gitu aku nungguin dia kan ya, lama-lama jenuh juga kan, duduk sambil main handphone. Akhirnya aku ke kamar yang sebelahnya lagi. Jadi yang kayak ada bayangan orang itu kan di kamar sebelah. Kalau ini kan aku di kamar nih yang tempat buat packing baju. Aku rebahan di situ. Nah, rebahan di situ, di tembok itu tuh kayak ada yang nunjokinnya kayak pas banget di kepala aku gitu. Bangun kan aku langsung lari keluar. Itu karena udah aneh. Lama-lama
aku nggak kuat mas, gitu. Aku langsung ngomong kan ke bos aku, Bu, aku udah gak kuat beneran di sini, ini bener-bener ada yang iseng banget, aku bilang begitu kan. Iseng gimana sana? Dia bilang begitu. Ada aja gitu loh, aku kayak ada yang nunjukin tembok, aku bilang begitu. Nah udah gitu kayak ada orang berdiri juga di situ. Itu halusinasi kamu doang katanya. Besok kamu ketemu ibu ya, dia bilang begitu kan. Nah udah gitu besokannya akhirnya owner datang kan tuh, owner datang itu siang sekitar 2:30 apa jam 2-an itu owner datang. Sana katanya. Sebenarnya ada apa kamu? Dia bilang begitu kan. Enggak Bu, rumah kios ini nih semenjak kita pindah ke sini nih ada yang aneh gitu. Sana sih bukannya gimana-gimana. Awalnya sana ngedenger kayak suara pintu mesin cuci kayak dibanting begitu. Sana bilang gitu. Terus kayak sana ngedenger suara ember digetok-getok pakai gayung. Sana kira mah ada suara si teteh. Si teteh juga waktu itu katanya ngeliat kayak ada orang di dalam kamar. Sana bilang begitu kan. Nah si bosnya ini yang susah gitu loh, dia nggak percaya kan, nggak percaya sama yang begitu-begituan. Sana tegasin gini kan, Bu, ibu kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi jujur aja terus terang aja sana nggak kuat di sini, sana bilang begitu. Sering banget sana digangguin Bu, beneran. Jadi hawanya buat kerja aja udah nggak enak, sana bilang begitu kan. Sekarang terserah ibu deh, kalau ibu nggak percaya sana mendingan ngundurin diri aja, sana bilang gitu, daripada sana kenapa-napa. Nah akhirnya si bosnya ini, ownernya ini, dia rundingan kan sama suaminya tuh. Jadi besokannya lagi dia nelpon sana kan tuh. Sana katanya, semalam kan ibu sama bapak sempat rundingan kan, ngobrol katanya masalah kamu nih, katanya dia bilang begitu kan. Kalau nggak gini aja deh, kamu ibu tempatin di apartemen aja, kira-kira gimana? Dia bilang begitu kan. Sana keberatan lah ya, soalnya kan kalau dari jarak dari rumah laundry ke apartemen itu kan lumayan jauh, sekitar 2 kilo kan. Dari rumah ke tempat kerja sana aja tuh, ke rumah laundry aja udah jauh. Sana keberatan kan. Aduh Bu, sana keberatan kalau sana ditempatin di apartemen, sana bilang gitu. Soalnya bukan apa-apa ya, sana juga habis buat bensin aja, sana bilang gitu kan. Kalau masalah bensin, ibu yang tanggung deh, katanya dia bilang gitu. Kira-kira 1 hari 15.000 itu cukup nggak buat kamu? Dia bilang gitu kan. Ya cukup nggak cukup sih, sana bilang begitu. Cuman ya jauhnya ini Bu, takutnya jarak tempuh dari rumah ke apartemen, sana bilang gitu kan. Ya daripada kamu digangguin begitu aja, apa kamu mau di situ aja? Ya Bu sih terserah kamu, dia bilang begitu. Kamu yang ngerasain kerja di situ, dia bilang gitu kan. Akhirnya sana belum mengambil keputusan kan tuh. Sana masih tetap di rumah kios ini. Tadinya udah nggak dibahas lagi kan sama si bosnya tuh, karena bos kan juga gimana sana tuh kan, karena bos udah nawarin. Nah udah gitu ini malam-malam itu sana mau pulang kan ya. Jadi ada anak kecil tuh, anak tetangga kan pada bercanda-bercanda di luar tuh, ketawa-ketawa kan. Nah sana ngedenger suara anak kecil juga di kamar gitu. Loh kok ada suara anak kecil juga sih di kamar, sana bilang gitu kan. Padahal suara anak-anak itu di luar, di depan rumah pada main. Kok kayak ada yang ikut-ikutan ketawa gitu. Ini yang aneh, ini kenapa cuman di kamar yang satu ini gitu loh. Kenapa yang kalau kamar yang sebelah yang buat packing itu kenapa adem-adem aja. Sana ngomong gitu kan dalam hati. Makin hari nggak nyamannya aku di rumah kios itu, akhirnya aku nelfon owner kan, nerima tawaran yang dari owner itu. Nah dari situ besokannya aku langsung disuruh ke apartemen. Temen aku yang di apartemen itu di rolling sama owner aku di rumah pengelola itu.
Nah, pas besokannya aku di apartemen, ya sehari-hari dapatlah sebulan apa ya, sebulan lebih malah. Alhamdulillah sih nggak ada gangguan di situ. Aku pick up ke unit aja sih nggak ada ya, walaupun di atas itu sepi, nggak ada kayak gangguan apa-apa gitu. Nah, tapi teman aku yang di rumah kios ini, yang di rolling ini nih, nelfon aku gitu. Dia katanya ada yang ngunciin di kamar mandi. Dia bilang tiba-tiba pintu kamar mandi itu bisa kekunci sendiri. Dia bilang gitu kan. Nah, teman aku panik kan, dia panik. Dari situ dia langsung pulang. Pulang, dia ngomong sama ownernya. Dia katanya nggak kuat di situ. Dia bilang begitu. Tiba-tiba kok ada pintu dia di kamar mandi tiba-tiba bisa dikunciin gitu di kamar mandi. Dia bilang gitu kan. Si temen aku ini kan yang di rolling di situ itu kan sempat aku ceritain juga. Tadinya dia nggak percaya kan gitu, sempat nggak percaya. Nah, akhirnya dia ngalamin sendiri juga. Dari situ temen aku resign akhirnya, dia nggak mau kerja di situ. Ownernya akhirnya datang kan ke rumah kios itu, mikir kok kios ini ada apa gitu loh. Tiba-tiba kok karyawan-karyawan saya pada digangguin gini gitu kan. Nah, akhirnya si temen aku ini resign, si rumah pengelola ini akhirnya ditungguin sama ownernya ini gitu. Owner aku akhirnya yang nungguin di situ, yang jaga di situ gitu. Tapi owner aku di situ cuman nemenin aja sih gitu. Jadi si teteh yang di kios, yang jaga di kios ini suruh nempatin di rumah pengelola. Nah, kios ini suruh kurir yang... Oke, Kak Sana, dari sepanjang cerita nih, ya kan, ada nih beberapa hal yang bikin gue penasaran. Kalau boleh tahu nih ya, itu sosok yang di dalam kamar itu yang dilihat sama mamangnya Kak Sana, terus sama temannya Kak Sana, itu sosoknya menyerupai kayak gimana tuh? Kalau mamang aku sih waktu itu ngelihatnya itu sosoknya tuh si teteh itu gitu. Dia lagi duduk sambil main handphone. Nah, kalau si teteh ini nggak tahu ya kayak gimana, cuman dia emang kayak ngeliat orang berdiri gitu. Tapi dilihat lagi sama dia nggak ada orang. Nah, terus satu lagi nih. Selama Kak Sana kerja di rumah laundry itu, ngerasain itu setiap hari atau di waktu-waktu tertentu? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Itu kalau nggak siang bolong tuh menjelang mau maghrib. Nah, satu lagi nih Kak Sana. Kalau gue boleh tahu nih, sebenarnya Kak Sana itu tahu nggak histori dari rumah itu kayak gimana? Aku sih nggak tahu ya Mas ya. Soalnya aku ngedenger dari omongan warga-warga sekitar situ tuh kontrakan itu ya emang kosongnya itu ya udah hampir lama gitu. Ya sekitaran 2-3 tahunan gitu. Lama juga berarti ya? Iya, jadi tuh kosong gitu. Sedangkan yang punya kontrakannya itu tuh udah lama di luar kota. Gitu. Jadi pas waktu mau ngisi kontrakan ini nih, yang jaganya itu ya saudaranya. Oke Kak Sana, terima kasih nih udah mampir tentang mereka. Semoga sehat selalu, lancar segala urusannya, dan salam buat keluarga. Gimana tuh teman-teman? Cerita dari Kak Sana pasti bikin bulu-bulu pada merinding. Oke, gue pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.